uh, uh, pada keturunan Tiongkok atau orang-orang Tiongkok yang didatangkan dari negeri Tiongkok langsung oleh Belanda dan mengambil alih perdagangan batik tersebut dan dilawan oleh Samanhudi. Lalu Samanhudi mendirikan SDI, Sarekat Dagang Islam, dan dibantu oleh Tirto Adi Suryo melalui beliau sebagai bendahara untuk pemegang keuangan, dan melalui ide-idenya juga bergeraklah melalui ide-ide Tirto Adi Suryo bergeraklah SDI hingga hampir ke seluruh Jawa. Nah, tapi ketika konferensi di Surabaya digantikan oleh host Cokroaminoto, dan lalu SDI hilang, bergantilah menjadi Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini berkembang hampir ke berbagai pulau di Indonesia, dan kelompok ini juga berhasil mengumpulkan 10.000 orang dari berbagai macam daerah dalam sebuah lapangan yang sangat besar. Dan itulah pertama kalinya pribumi berkumpul dalam satu wadah atau kumpulan, yaitu Sarekat Islam inilah yang menggerakkannya. Dan lalu muncullah PKI sebagai Partai Komunis Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia, dan lalu mereka menggerakkan kesadaran melalui sistem pendidikan, lalu membangun sekolah rakyat, lalu membentuk demonstrasi-demonstrasi di keramaian seperti di pasar, di pinggir jalan, dan lalu mengamati gerak-gerik masyarakat yang ada di sekeliling mereka, apa hasil dampak dari demonstrasi tersebut. Lalu mereka memberikan formulir juga kepada para warga yang ada di sekitarnya, lalu bertanya bagaimana tanggapan terhadap demonstrasi tersebut. Dilakukan oleh Tan Malaka, dan pertama kali dalam sejarah bangsa. Lalu yang kedua 1922, lalu Tan Malaka mengajukan konsep bahwa setiap partai membentuk pasukan sendiri, nanti dia akan dilatih secara bersama-sama. Jadi setiap organisasi yang ada ketika itu membentuk tentara sendiri-sendiri. Tapi 1922 Tan Malaka dibuang kembali, tapi Tan Malaka minta ke Belanda. Di Belanda dia ikut ikut pemilu komunis Belanda, dan dia menang suara. Nah, tapi Tan Malaka tidak mengambil itu karena diberikan pada orang lain, hingga dia tidak mau mengambil itu karena pihak Belanda pun tidak memberikan tempat karena alasan umur, terlalu muda. Nah, lalu Tan Malaka pun memiliki tujuan bahwa dia mengikuti pemilu itu untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di negeri Belanda bahwa orang Indonesia pun bisa menjadi warga Belanda yang mengikut pemilihan umum, dan nanti di parlemen akan membantu perjuangan bangsa ini yang lepas dari pihak kolonialisme di Belanda. Itulah tujuan Tan Malaka, walaupun akhirnya dia bergerak dalam sikapnya sebagai komunis, dalam ideologi dia bergerak dengan komunis, tapi dia juga bergerak melalui pan-islamisme. Dia juga ingin menggabungkan antara dua yang bertolak belakang ini menjadi satu. Tapi dalam konferensi di Rusia ditolak oleh Lenin, hingga itu pun hilang begitu saja. Lalu Tan Malaka dibuang ke Cina, sakit-sakitan di Cina. Itu dia suruh membuat majalah untuk kaum komunis Tiongkok agar, dan juga buruh-buruh di pelabuhan, untuk akhirnya juga membuat sebuah konferensi di Tiongkok. Tapi itu pun tidak jadi karena, dan Tan Malaka diangkat sebagai ketua Komintern Asia Pasifik ketika itu. Nah, lalu dia keluar dari Cina, dia ingin mendekatkan diri
dalam perjuangan untuk Indonesia Raya. Walaupun sakit-sakitan, dia keluar lalu dia keluar dari Cina ke Hong Kong, lalu ke Hong Kong pun dia ditangkap, lalu dia dengan berbagai nama berganti-ganti nama, lalu dia masuk ke Burma ketika itu, masuk ke Thailand, lalu masuk ke Malaysia, dan akhirnya berhenti di Singapura. Nah, di Singapura inilah dia menentang gerakan pemberontakan PKI karena memang dia tidak mau terjadinya pemberontakan. Sebab apa? Sebab masyarakat belum memahami arti perjuangan secara utuh, dan masyarakat bangsa ini pun masih belum memahami gerak perjuangan sebenarnya. Karena bagi Tan Malaka idealnya adalah pendidikan lebih dahulu, baru ada pergerakan. Karena kesadaran itu lebih penting daripada pergerakan yang membabi buta. Selain itu, ini pun digerakkan oleh komunis, oleh Komintern di Soviet. Nah, makanya Musso Semaun, Musso dan Alimin bertemu Tan Malaka. Tan Malaka tak menolak. Akhirnya Alimin dan Musso bergerak sendiri. Akhirnya yang terjadi 1926, PKI diciduk secara besar-besaran hingga 27, sekitar 30.000 orang dari anggota Partai Komunis Indonesia hilang tak membekas. Ada sebagian dibuang, ada yang lari, ada yang tiarap total. Dan juga PKI inilah yang menghasilkan adanya Persatuan Perjuangan Bersama, walaupun akhirnya gagal karena SI mengundurkan diri saat detik-detik terakhir ingin melakukan sebuah demonstrasi bersama. Lalu 1926 kekosongan, 25-26 itu kekosongan pemimpin. Soekarno muncul, tapi itu pun tidak lama. Soekarno ditangkap, tapi Soekarno mendirikan PNI. Lalu 1930 Soekarno bebas dari penjara. Dia bergerak kembali mendirikan Partindo. Nah, Tan Malaka tetap bergerak di luar, mendirikan partai. Saya lupa partai apa. Ada sebuah partai yang mendirikan Tan Malaka bersama orang Sumatera Barat juga. Saya lupa nama partainya. Nah, lalu Tan Malaka dan mereka berdua ini bergerak terus. Jadi Jakarta, Singapura, Tanah Merah, Jakarta, Tanah Merah, Jawa, Tanah Merah, Jawa, dan Sumatera, segala macam. Mereka bergerak terus, dan demikian juga Soekarno tetap bergerak dengan gayanya sendiri-sendiri. Nah, hasilnya 1932 Soekarno ditangkap hingga 1942 ketika datangnya Belanda ke Indonesia. Nah, Tan Malaka 1942 sudah ada di Lebak, Banten sebagai salah seorang pekerja dari tentara Romusa Jepang. Nah, di sanalah Tan Malaka bersama para buruh, tapi dia tidak bergerak apa-apa, hanya memberikan pengajaran tentang konsep-konsep perjuangan. Sementara Soekarno, dia bergerak dengan Jepang. Karena 1942 itu Soekarno lepas dari Belanda dan diletakkan begitu saja dan ditemukan oleh Jepang dan dibawa ke Jakarta hingga diangkat sebagai bagian dari pemimpin Indonesia yang dibuat oleh Jepang. Demikian juga dengan Hatta. Nah, Zahrir melarikan diri ke Bandung yang katanya ingin mendengarkan kabar-kabar dari peperangan Asia Pasifik dari berita-berita luar. Nah, jadi peranan Soekarno dengan Jepang itu, dia membuat Romusa, dia membuat pergerakan masyarakat untuk bekerja dengan Jepang. Romusa inilah yang banyak memakan korban. Tapi Soekarno ketika ditanya, kenapa Bapak memberikan Romusa kepada
Jepang. Soekarno menjawab, lebih baik saya memberikan 10.000 orang dan menyelamatkan jutaan orang. Itulah konsep Soekarno. Jadi kolaborasi antara Soekarno dan Malaka dan Jepang itu sangat-sangat akrab, dan hingga 1945 Indonesia meminta pemuda-pemuda Indonesia, baik Soekarni dan beberapa orang yang lainnya, mereka menculik Soekarno-Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok, dan lalu dengan Syahrir juga mereka terjadi pertengkaran ide di dalam sebuah rumah yang diberikan kepada Soekarno dan Hatta, mengancam Soekarno, dan lalu terjadilah dialog yang panjang di situ sampai berkelahi, hampir jadi berdebat secara keras di sana. Akhirnya Soekarno mengatakan hari Jumat kita akan menyatakan kemerdekaan itu. Lalu Laksmana Maida mencari Soekarno-Hatta, membebaskan mereka, lalu memberikan tempat, dan ada beberapa seorang kolonel Jepang juga yang membantu Soekarno, lalu meminta tempat untuk membuat teks proklamasi hingga kemerdekaan. Dinyatakan Indonesia merdeka pada tanggal 17 hari Jumat bulan Ramadan 17 Agustus 1945, dan menaikkan bendera Indonesia dan Indonesia merdeka. Tapi Belanda membonceng Nika masuk lagi ke Indonesia, lakukan sebuah gerakan-gerakan. Tapi mereka ditahan hingga terjadilah peperangan besar di Surabaya dan di beberapa tempat lainnya, hingga meninggallah salah seorang jenderal yang katanya ngetop di zaman Perang Dunia Kedua itu, yaitu Malabi. Meninggal ditusuk dengan bambu runcing. Dan 1948 Belanda masuk lagi ke Indonesia, dan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. 1949 lah maka Belanda mengakui Indonesia sebagai negara. Hingga apabila kita melihat hal-hal seperti yang di belakang dalam sejarah, maka kita melihat dua hal. Penggunaan taktik dan strategis yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Mereka menggunakan strategi berpikir secara cerdas bagaimana agar masyarakat memahami apa yang terjadi sebenarnya. Seperti setelah terjadinya politik etis, Tirto Adi Suryo membuat sebuah majalah koran untuk disebar ke berbagai macam, ya walaupun saat itu yang membacanya bupati, raja-raja, orang Belanda. Terlepas daripada itu, tapi itu sudah menyebar jadi merupakan koran harian, koran-koran yang sangat-sangat bagus, dan didirikan di Botenzok, Bogor, dan itu juga dibantu oleh Bupati Ciamis. Dan juga lalu ke Agus Salim, dan juga memerintahkan Tan Malaka untuk mewakili dia di salah satu kota Belanda pada tahun tersebut, saya lupa tahunnya. Dan kesadaran Tan Malaka begitu kuat ketika itu untuk melakukan sebuah perjuangan. Kesadaran Tan Malaka itu berada di Belanda, bukan di Indonesia pada saat itu, untuk melakukan sebuah gerakan.
yang mengenyahkan organisasi Hindia Belanda, penjajahan Belanda ketika itu. Lalu muncul juga SDI, Serikat Dagang Islam, terlepas dari seorang jagoan, tapi dia sudah melakukan sebuah gerakan untuk melawan penghegemonian, pengambil alihan dari masyarakat banyak terhadap pembuatan batik. Lalu berubah SDI menjadi SI, jadi Minahasa Sokraminoto, melalui hubungan antar daerah, yaitu dalam bentuk sistem dagang. Ini perdagangan begitu bagus hingga seluruh daerah pun mengikuti atau ikut dalam organisasi disebut Syarikat Islam. Dan ini pertama kali dalam sejarah mengumpulkan 10.000 orang dari bermacam daerah, sebuah tempat yang sangat besar. Dan itu pertama kali dalam sejarah Indonesia mengumpulkan 10.000 orang dengan yang sangat besar, dan itu pertama kali dalam sejarah Indonesia. Lalu munculnya PKI yang memakai nama Indonesia sebagai basis awal untuk melawan kolonialisme. Walaupun membentuk partai, yaitu Partai Komunis, terlepas dari kita suka dan tidak suka dengan komunis, tapi ini realitas sejarah. Mereka melakukan sebuah penyadaran yang sangat-sangat besar, yaitu sekolah, pendidikan, baca buku, demonstrasi, bergerak di tengah masyarakat, membantu masyarakat, dan melakukan aksi-aksi demo di kalangan buruh, lewat di tengah masyarakat, di pasar, di pelabuhan, di tempat-tempat keramaian lain. Lalu mereka bertanya pada masyarakat, apa yang kalian ketahui tentang ini? Dan mereka melakukan sebuah catatan pojok lah, untuk hasil dari setiap demonstrasi itu dikumpulkan dan mereka olah kembali menjadi sebuah teks dan dibagikan ke berbagai macam kelompok yang ada di Indonesia. Lalu membentuk pasukan. Ide pertama dari seorang Tan Malaka untuk kepada seluruh orang-orang yang ada di kelompok-kelompok Indonesia yang anti Hindia Belanda. Dan lalu terjadi pergerakan komunis lewat senjata, dan ini diperingati oleh Tan Malaka dengan sangat keras karena tidak adanya masyarakat yang ikut dalam, dan ada organisasi yang ikut dalam pergerakan tersebut. Berarti adanya sebuah jadi orang PKI harus melakukan kontemplasi, perenungan lebih dahulu, sebab banyak tokoh-tokoh yang tidak mau ikut dalam keterlibatannya. Jadi satu itu, yang kedua masyarakat pun tidak ada yang memahami arti pergerakan, dan masyarakat masih awam tentang sebuah pergerakan militer, dan itu ditentang keras oleh PKI-nya Tan Malaka ketika itu. Dan Tan Malaka di Tanah Merah itu membentuk PARI, Partai Republik Indonesia. Setelah dia keluar dari PKI dan dikeluarkan oleh PKI, dia membentuk PARI, Partai Republik Indonesia, bersama, saya nanti lupa namanya, dan dia berempat. Dan ini menghasilkan sebuah tulisan-tulisan yang sangat-sangat bagus yang dikirim melalui pelayaran laut, berupa buletin, majalah, ataupun buku yang disebar ke kalangan para aktivis ketika itu. Jadi pergerakan ketika itu sudah mulai analisa pergerakan yang memahami gerak internasional dan gerak lokal. Itu sangat dahsyat sekali di zaman itu. Nah, itulah zaman PARI, dan ini sangat-sangat multi sistem sel sekali berlakunya, dan sangat-sangat sulit ditemukan oleh Belanda. Jadi mereka bergerak dengan secara perlahan bersama kepastian. Lalu ke Filipina, dia ketemu Bapak Aquino. Dia menjumpai mereka, dan juga
siapa lagi lupa saya namanya, mereka berhasil bertumbuh. Itulah, dan pergerakan komunis pertama di Indonesia, di Filipina pun itu hasil dari kreasi cara berpikirnya Tan Malaka. Jadi bermain ide. Jadi saya menemukan satu hal, ide menghasilkan sebuah pragmatisme. Jadi dari ide inilah semua konsep itu berjalan, semua hal-hal yang dalam bentuk pikiran itu tersalurkan melalui pergerakan, melalui masyarakat. Inilah yang pertama kali yang dipakai oleh Tan Malaka secara garis besar, dan lalu dilanjutkan dengan Soekarno bersama kawan-kawannya. Itu pun tidak lama, tapi berhasil menghasilkan sebuah kesadaran, yaitu anti kolonialisme. Dan itu sangat-sangat dahsyat. Jadi dari tahun 19 dari pertama keluarnya buku Edo Dekker berjudul Maghaflar dengan nama Samara Mutatuli yang terbit 1860, inilah pergerakan kaum di Belanda dengan sangat dinamis membuat politis etis di Indonesia, hingga memunculkan banyak-banyak pemikir dan banyak-banyak pejuang. Akhirnya adanya eksistensi, adanya keberadaan pemikiran dalam perjuangan bangsa, dan dihempaskan ke bumi Indonesia menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah karya untuk melawan Hindia atau melawan kolonialisme yang berada di Hindia Belanda ketika itu. Dan partai yang pertama kali memakai Indonesia itu adalah Partai Komunis Indonesia, dan mereka pun memiliki konsep yang jelas dalam bergerak, dan mereka membangun semua etalase yang memang harus ada dalam perjuangan, dalam pergerakan, termasuk konsep yang diutamakan adalah militer. Tapi itu akhirnya tidak berjalan karena pencetus idenya dibuang kembali keluar Indonesia. Lalu pergerakan ini tetap berlanjut, walaupun akhirnya dia kembali ke Tanah Merah melalui Burma, Hong Kong, Burma, Filipina, Thailand, dan ke Tanah Merah. Itulah yang terjadi, bahwa pergerakan bangsa ini selalu diawali dari sebuah konsep yang tertata rapi, yang berjalan panjang, yang tidak cepat atau instan, tapi melalui usaha yang sangat-sangat lambat tapi pasti, hingga memunculkan tokoh-tokoh yang progresif, yang revolusioner, hingga membangkitkan gairah masyarakat untuk melawan ketertindasan, ketidakadilan, hingga tahun 1945. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Jadi kawan-kawan semua, bahwa perjuangan bangsa ini bukan perjuangan yang dimulai lewat fisik, tapi dimulai lewat nalar, akal, hati nurani, kesadaran. Akhirnya muncullah sebuah kesadaran melawan penjajahan. Inilah yang harus kita pikirkan untuk masa kekinian. Bagaimana masyarakat kita memahami keberadaan Indonesia saat ini, bahwa neokolonialisme begitu kuat di Indonesia ini melalui materialisme. Selama orang berkaitan dengan materialisme dan otaknya tidak pernah diisi dengan pengetahuan atau berinteraksi dengan buku, maka jangan harap nalar itu berjalan dengan bagus. Kesadaran itu ada. Itulah yang terjadi saat ini, kawan. Makanya kenapa sejarah kita harus pelajari,
Karena itu tadi, bahwa pergerakan itu berawal dari ide. Ide itu melahirkan kesadaran, melawan ketidakadilan, melawan ketertindasan, melawan kebodohan, dan tidak instan. Jadi, pergerakan orang tua-tua kita zaman dulu itu sangat-sangat cerdas karena melalui akal budi, melalui nalar, melalui akal. Itulah yang terjadi, kawan-kawan. Nah, jadi marilah kita berinteraksi dengan buku agar kita memahami apa yang terjadi, karena sistem negara-negara yang ada di muka bumi saat ini adalah ketergantungan atau depend on, satu sama lain saling bergantung. Tidak ada yang tidak bergantung antara satu negara dengan negara yang lain. Marilah kita renungkan ini, kita pahami secara bersama. Itulah fungsi belajar sejarah, biar kita memahami konteks penggunaan dalam melawan sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi jangan instan, dan juga menggunakan pemahaman yang ada di dalam negeri ini melalui berbagai hal, baik pendidikan, agama, budaya. Tapi ketika kita bicara tentang kesatuan, ketika kita bicara tentang kebaikan, semua akan mengalir bersama. Nah, demikianlah kawan-kawan saat ini. Itulah gunanya sejarah. Kenapa kita harus belajar sejarah? Oke kawan-kawan, sampai saat ini di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Allah